Pernahkah Anda membayangkan sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Nusantara, hancur hanya karena sang raja terlena oleh pesta, mabuk, dan perempuan? Inilah kisah tragis Majapahit di masa akhir Brawijaya. Kisah yang membuat kita terhenyak, bagaimana kejayaan berubah menjadi kehancuran dalam sekejap. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara yang penuh pelajaran dan makna. Bayangkan sebuah kerajaan yang namanya bergema dari ujung Sumatera hingga Kepulauan Maluku. Lautan luas bukanlah penghalang, melainkan jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara dalam genggaman kekuasaan. Itulah Majapahit, kerajaan yang lahir di Trowulan, Jawa Timur, dan mencapai puncak keemasannya di abad ke-14. Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit tidak hanya menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga simbol kejayaan Nusantara. Janji suci Gajah Mada dalam Sumpah Palapa berhasil diwujudkan, menyatukan seluruh pulau besar dan kecil di bawah Panji Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit dipenuhi kapal dagang dari Cina, India, hingga Arab. Rempah-rempah, emas, kain sutra, dan keramik bertukar tangan. Trowulan, ibu kota kerajaan, menjadi pusat peradaban yang tak kalah dengan kota-kota besar dunia kala itu. Bukan hanya ekonomi yang maju, seni, sastra, dan budaya berkembang pesat. Kidung-kidung Jawa menggema di Balairung, relief candi memahat kisah-kisah epik, dan hukum tata negara tertata rapi. Rakyat hidup dalam keteraturan, para bangsawan hidup dengan wibawa, dan kerajaan ini tampak seakan tak tergoyahkan. Namun, sejarah selalu menyimpan ironi. Di saat kejayaan mencapai puncak, benih kehancuran perlahan-lahan mulai tumbuh. Generasi penerus Majapahit tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti para pendahulunya. Dari sebuah istana yang megah, perlahan kemewahan berubah menjadi racun. Malam turun di Trowulan. Cahaya obor berderet sepanjang pelataran istana, berkilauan seperti bintang yang turun ke bumi. Dari dalam Balairung Agung, terdengar denting gamelan, berpadu dengan tawa para bangsawan yang larut dalam pesta. Di singgasana emasnya, Prabu Brawijaya duduk dengan wajah merah karena tuak yang tak pernah berhenti dituang ke pialanya. Di sekelilingnya, para penari wanita berlenggak-lenggok, gerakannya lincah dan memabukkan. Aroma dupa bercampur wangi bunga, menutupi bau keringat prajurit yang berjaga di luar, prajurit yang sebenarnya sudah kehilangan wibawa karena tak lagi dilatih dengan disiplin. Setiap malam, pesta semacam itu digelar. Anggur mengalir lebih deras daripada air sungai, dan suara musik lebih nyaring daripada teriakan rakyat yang kelaparan di luar tembok istana. Brawijaya terbuai. Dalam pelukan perempuan istana dan kehangatan minuman keras, ia merasa dunia masih dalam genggamannya, seolah Majapahit tetap jaya, tak peduli apa yang terjadi di luar tembok keraton. Namun, di balik tirai pesta itu, tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Para pejabat sibuk mencari keuntungan pribadi, menjual jabatan, dan memperkaya diri. Panglima perang yang dulu gagah kini sibuk ikut berpesta, sementara pasukan kehilangan semangat juangnya. Trowulan masih tampak megah, tetapi fondasinya mulai rapuh. Brawijaya, yang seharusnya menjadi penjaga kejayaan Majapahit, perlahan-lahan menjelma menjadi orang yang justru membuka pintu kehancuran bagi kerajaannya sendiri. Di luar tembok megah Trowulan, dunia tak seindah pesta istana. Jalan-jalan desa penuh lumpur, sawah mengering karena irigasi tak lagi diperhatikan, dan wajah rakyat kusam oleh kelelahan. Petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah, namun pajak yang ditarik tetap tinggi. Setiap bulan, utusan kerajaan datang menagih upeti, kadang dengan kekerasan, tanpa peduli apakah rakyat punya cukup beras untuk makan. Di tengah kelaparan, mereka hanya bisa menatap iri ke arah istana yang selalu bersinar terang oleh cahaya obor dan pesta. Majapahit hanya milik para bangsawan, keluh seorang lelaki tua di tepi sawah.
Kita rakyat kecil hanyalah pelayan yang diminta memberi, tapi tak pernah mendapat. Keamanan pun merosot. Para perampok merajalela di jalan pedesaan, sementara prajurit yang dulu gagah kini sibuk menjaga pintu pesta. Rakyat kehilangan rasa percaya. Mereka tidak lagi melihat Majapahit sebagai pelindung, melainkan sebagai beban yang merampas tenaga dan kehidupan mereka. Di tengah kekecewaan itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ada pemimpin baru yang muncul di Demak, seorang yang berani menentang Brawijaya. Nama itu adalah Raden Patah. Rakyat yang lelah dan terlupakan mulai menaruh harapan padanya. Istana masih sibuk berpesta, tapi di luar sana, ombak perubahan mulai bergelora. Fajar menyingsing di Demak, namun dentuman genderang perang menggema lebih keras daripada kokok ayam. Raden Patah, dengan panji-panji Islam berkibar, memimpin pasukannya menuju Trowulan. Di belakangnya, ribuan prajurit berbaris rapi, wajah mereka penuh semangat. Bagi mereka, ini bukan sekadar peperangan, melainkan sebuah misi suci, menggulingkan tirani yang telah melupakan rakyat. Di sisi lain, Trowulan terbangun dari pesta yang tak pernah usai. Para prajurit Majapahit berlarian terburu-buru, sebagian masih mabuk sisa semalam. Pedang mereka berkarat, perisai retak, semangat patah. Saat genderang perang berbunyi, mereka tidak menyambut dengan sorakan gagah berani, melainkan dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Benteng Majapahit yang dulu kokoh kini rapuh. Satu demi satu gerbang ditembus. Api membakar lumbung, panah berterbangan, dan jeritan memenuhi udara. Di ruang istana, Brawijaya duduk termenung. Ia tahu pasukannya tak sanggup melawan. Dari kejauhan ia bisa melihat panji merah putih Demak yang dikibarkan tinggi, dipimpin oleh sosok yang tak asing baginya, putranya sendiri. Pertemuan mereka bukanlah sekadar pertempuran politik, melainkan drama keluarga. Ayah dan anak berdiri di sisi yang berlawanan. Raden Patah menatap dengan mata penuh tekad, sementara Brawijaya menunduk, hatinya hancur. Majapahit tidak jatuh karena kalah jumlah semata. Majapahit runtuh karena kehilangan jiwa. Dan pada hari itu, sejarah mencatat, Trowulan, pusat kejayaan Nusantara, runtuh dalam kobaran api. Langit Trowulan sore itu berwarna merah tembaga, seolah ikut berduka menyaksikan akhir dari sebuah kejayaan. Asap membumbung dari bangunan yang terbakar, sementara di jalan-jalan, suara tangis bercampur dengan jerit prajurit yang kalah. Di dalam istana, Prabu Brawijaya duduk seorang diri. Singgasananya masih berlapis emas, namun kini dingin dan tak berarti. Gelas tuak yang dulu selalu penuh kini tergeletak kosong di sampingnya. Musik gamelan telah lama berhenti, yang tersisa hanyalah keheningan yang menusuk hati. Ia teringat masa lalu, saat Majapahit menguasai samudra, saat rakyat menyanjung rajanya, saat pesta masih bermakna kebesaran, bukan pelarian. Kini semua itu tinggal bayangan. Ia sadar, bukan musuh yang menghancurkan Majapahit, melainkan dirinya sendiri, yang terlalu terlena oleh kenikmatan sesaat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya terakhir di atas reruntuhan Trowulan. Sejarah mencatat, inilah senja bagi Majapahit, kerajaan agung yang runtuh bukan karena ditaklukkan, tetapi karena lupa menjaga diri. Dan sejak hari itu, Panji Majapahit perlahan digantikan oleh Panji Demak. Era baru dimulai, sementara kejayaan lama hanya tinggal cerita.